Halo penonton sekalian, kali ini saya akan membahas kasus mengenai pengaruh media sosial dan kasus yang mungkin relate dengan ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, Twitter sempat dihebohkan dengan sebuah kasus yang menimpa seorang remaja wanita asal Mojokerto, Jawa Timur. Dia adalah NWS atau Novia Widiasari. Novia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya angkatan 2016. Dia menjadi korban pemerkosaan oleh kekasihnya sendiri yang bernama Randi, seorang pegawai polisi berpangkat Bribda yang dinas di kepolisian Pasuruan. Kasus bermula ketika korban diajak menginap oleh pelaku. Kemudian pelaku memberi korban obat bius melalui minuman yang membuat korban tak sadarkan diri. Kemudian pelaku pun melancarkan aksinya dengan memperkosa korban. Dari keterangan pelaku ke kepolisian, korban ternyata sudah hamil dan 2 kali menggugurkan kandungannya. Korban pun dipaksa menggugurkan janinnya oleh orang tua pelaku. Hal ini terjadi lantaran orang tua pelaku tidak mau menikahkan anaknya dengan dalih alasan pelaku memiliki kakak yang belum nikah, dan pelaku juga baru lulus dan baru saja dinas di kepolisian Pasuruan. Novia sempat stres dikarenakan keterangan orang tua pelaku yang tidak mau menikahkan anaknya, ditambah dengan perlakuan keluarganya yaitu pamannya yang malah memarahi dan menjelek-jelekan dirinya. Karena sudah tidak kuat lagi menerima semua hal yang ada di sekitarnya, korban pun memutuskan untuk bunuh diri di samping makam ayahnya dengan meminum minuman red velvet kesukaannya yang sudah dicampur dengan cyanida. Kasus yang menimpa Novia ini awalnya trending di Twitter. Kasusnya dibagikan oleh akun Quora dari mulai kronologi hingga kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh korban. Dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana ketimpangan gender terjadi kepada Novia. Kita melihat bagaimana Novia begitu sangat dirugikan di mana dia awalnya diperkosa bahkan hingga hamil. Novia pula dipaksa untuk menggugurkan kandungannya sebanyak 2 kali oleh orang tua pelaku. Bahkan korban juga sempat mendapatkan teror beberapa hari yang diduga datang dari keluarga pelaku. Kita bisa melihat ketidakadilan terjadi kepada Novia sebagai kaum perempuan tentu sangat dirugikan di sini. Bahkan kabarnya sebenarnya kasus telah dilaporkan ke pihak kepolisian sebelumnya, namun kepolisian tidak segera mengusut kasusnya. Hingga ketika korban sudah bunuh diri dan beritanya sudah viral dan trending di Twitter, barulah kepolisian mulai melihat dan menindak tegas kasus ini, di mana tersangka R sudah diberhentikan secara tidak hormat oleh kepolisian serta terancam hukuman 5 tahun penjara karena dituntut telah sengaja serta memaksa korban untuk melakukan tindakan aborsi. Dari sini, sebenarnya, jika saja polisi bertindak cepat dan segera memproses kasus ini sejak awal, tentu korban tidak akan sampai bunuh diri. Sangat miris sekali ketika kita melihat perempuan menjadi korban hingga harus hamil dan dipaksa menggugurkan kandungannya hingga berakhir depresi dan bunuh diri. Dari kasus ini, terlihat bahwa peran media sosial berupa Twitter sangatlah besar, di mana Twitter yang awalnya memberikan informasi secara terus-menerus atau bisa disebut sebagai Twitter Storm, yaitu ledakan suatu informasi dalam Twitter hingga akhirnya menjadi viral. Di sini Twitter berperan penting dalam penangkapan serta pemrosesan hukum terhadap pelaku. Karena jika saja kasus ini tidak trending dan menjadi viral di media sosial dan mendapat desakan yang tentu banyak dari netizen, tidak menutup kemungkinan kasus ini tidak akan diusut dikarenakan melihat latar belakang keluarga serta pelaku sendiri yang berlatar belakang sebagai polisi. Maka dari itu, alangkah baik jika saja hukum di Indonesia lebih jeli lagi ditegakkan. Jika saja kasus ini ditangani dari awal, tentu tidak akan ada korban jiwa, dan media di sini berperan sangat penting untuk memviralkan berita ini, sehingga berita ini bisa cepat sampai di ranah publik dan akhirnya diproses oleh kepolisian. Di luar dari itu semua, saya berharap korban diampuni dosa-dosanya dan didatangkan gugurnya, serta tidak ada lagi korban pemerkosaan serta perlakuan yang merugikan perempuan yang menimpa N di Indonesia ini.